Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang Kabinet Sukiman. Di antara lain, biografi Sukiman. Nama asli Sukiman sendiri yaitu Sukiman Wirjosanjoyo. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah 19 Juni 1898. Meninggal di Yogyakarta 23 Juli 1974 pada umur 76 tahun. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia ke-6 yang menjabat pada masa 27 April 1991 sampai 3 April 1992 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwiryo. Sukiman adalah tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh masyumi. Sukiman adalah adik dari Sadiman Wirjosanjoyo, tokoh pendiri Jongjava. Selanjutnya adalah latar belakang Kabinet Sukiman. Pada tahun 1930, setelah timbul perselisihan, dia keluar dari partai dan bersama Soerdjo Pranoto mendirikan Partai Islam Indonesia atau PARI. Partai baru ini tidak berumur panjang dan hanya bertahan hingga 1935. Meskipun demikian, cita-cita Sukiman untuk mendirikan partai politik Islam yang besar dan berpengaruh tetap menyala. Usahanya tidak berhenti. Pada tahun 1939, bersama Wiwoho, ia menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia atau disingkat dengan PH. Dengan mengambil haluan serupa dengan partai terdahulu, bersifat terbuka dalam keanggotaan, partai ini banyak menerima anggota dari organisasi lain, misalnya Muhammadiyah. Pada waktu itu, di samping adanya federasi partai-partai politik nasional, terdapat pula federasi dari semua pergerakan nasional dan federasi pergerakan Islam, yaitu MIAI, atau Majelis Islam A'la Indonesia. Dr. Sukiman menjadi anggota penting federasi itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sembari tetap memajukan Masyumi meninggal tahun 1974. Selanjutnya adalah program Kabinet Sukiman. Yang pertama adalah membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Yang kedua, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, kolektif Arbeitsovernkomst, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Ketiga, menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Keempat, menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituente dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Selanjutnya, jatuhnya Kabinet Sukiman Suwiryo. Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awal program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Beberapa kendala atau masalah yang dihadapi diantaranya kendala Kabinet Sukiman Suwiryo. Yang pertama, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang kedua, hubungan Sudirman dengan militer kurang baik ditunjukkan dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Yang ketiga, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subhadjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane
mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Acts (MSA). Selanjutnya, jatuhnya Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Guggen. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security Acts atau MSA. Di dalam MSA terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok barat. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Sekian dari kelompok 9. Bila ada salah kata atau kurang, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.